Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan review artikel yang berjudulkan Tekanan Institusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sebelum masuk ke review artikel, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan 3 digit NIM terakhir 167. Lalu ada Najma Zahira dengan NIM 179. Dan saya Hansweja Elita dengan NIM 183. Lalu ada rekan saya Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan terkait latar belakang. Latar belakang penelitian di artikel ini didasarkan atau berangkat dari banyaknya kasus manipulasi dan kecurangan yang muncul dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Kasus-kasus tersebut muncul di berbagai daerah di Indonesia, seperti di daerah Jambi, Kalimantan Timur, Banyumas Raya, Purbalingga, dan Karanganyar, di mana kasus-kasus tersebut tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya BUMDes itu sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita BUMDes sebagai agen perubahan di desa dan juga memitigasi kecurangan pengelolaan BUMDes, aspek tata kelola yang baik sangat penting untuk diterapkan. Afia dan Rahmatika pada tahun 2014 menyatakan bahwa aspek utama dari tata kelola pemerintah yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Seperti yang telah saya katakan tadi, dengan munculnya banyak kasus terkait dengan manipulasi dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, hal tersebut mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas atau transparansi di BUMDes masih lemah, sehingga praktik kecurangan berupa korupsi masih marak terjadi. Selain itu, banyaknya riset atau penelitian terdahulu yang memang berkaitan dengan BUMDes tetapi masih sedikit yang membahas terkait dengan aspek tata kelolanya menjadi salah satu dasar penelitian ini. Tidak hanya itu, dengan adanya temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa pasca banyaknya kasus korupsi yang berkaitan dengan BUMDes, muncul banyak tekanan kepada BUMDes untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik juga menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian pada artikel ini. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk menggali secara mendalam sejauh mana praktek prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di mana ada 4, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta partisipasi masyarakat, apakah sudah diimplementasikan atau belum dalam pengelolaan BUMDes. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, yakni subjek penelitiannya adalah BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pemilihan subjek tersebut dipilih dengan teknik cluster sampling. Teknik cluster sampling ini adalah teknik di mana peneliti membagi sampel ke beberapa kelompok, yang kemudian dari kelompok tersebut dipilih yang hendak digunakan dalam penelitian. Lalu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif eksploratif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Pendekatan yang digunakan adalah studi multikasus atau lebih dari satu kasus yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dari wawancara. Teknik pengumpulan data juga dengan teknik wawancara semi terstruktur dengan 12 informan, di antaranya kepala desa, manajer, dan staf BUMDes. Lalu, analisis data yang digunakan adalah pendekatan interpretatif secara naratif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Yang pertama adalah implementasi akuntabilitas BUMDes. Dalam mengukur akuntabilitas BUMDes, indikator yang digunakan meliputi ketersediaan laporan keuangan, laporan kinerja pengelolaan berkala, laporan kinerja usaha, laporan pembagian laba, standar laporan pertanggungjawaban, serta evaluasi. Hasil identifikasi indikator-indikator implementasi BUMDes disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa implementasi akuntabilitas pada 4 BUMDes yang diteliti secara umum sudah berjalan cukup baik. Indikator akuntabilitas berupa laporan keuangan dan laporan rencana pembagian laba telah dijalankan oleh keempat BUMDes.
Walau demikian, ada BUMDes yang belum menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik, seperti BUMDes A yang tidak menjalankan laporan pengelola kinerja berkala, laporan kinerja usaha, serta agenda rapat evaluasi. Serta terdapat BUMDes B yang juga tidak menjalankan standar pelaporan pertanggungjawaban yang dikarenakan BUMDes ini baru berjalan selama 3 bulan. Serta memang belum ada regulasi yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban BUMDes yang mewajibkan BUMDes menyajikan laporan tertentu berdasarkan suatu standar. Selanjutnya, yang kedua adalah implementasi transparansi BUMDes. Dalam mengukur transparansi BUMDes, indikator yang digunakan meliputi ketersediaan payung hukum akses publik, publikasi, mekanisme informasi ketersediaan prasarana informasi sarana publikasi, dan serta ketersediaan informasi untuk publikasi. Hasil identifikasi indikator-indikator implementasi BUMDes disajikan pada tabel berikut. Secara umum, transparansi yang dilakukan keempat BUMDes yang diteliti cukup beragam, mulai dari bentuk pelayanan hingga media publikasi yang berbeda. Hal ini terjadi karena publikasi yang dilakukan BUMDes didasarkan pada inisiatif pengelola BUMDes, mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang transparansi yang harus dilakukan dalam tata kelola BUMDes. Kemudian yang ketiga adalah implementasi responsivitas BUMDes. Implementasi responsivitas BUMDes dalam mengukur responsivitas transparansi BUMDes menggunakan indikator yang meliputi jenis usaha BUMDes dan respon pengelola. Hasil identifikasi indikator-indikator implementasi BUMDes disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, secara umum dapat kita ketahui bahwa keempat BUMDes yang diteliti telah menjalankan unit usahanya dengan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan potensi daerahnya dengan baik. Selain itu, dapat kita ketahui bahwa berdasarkan tabel tersebut, respon pengelola sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat juga telah dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah implementasi partisipasi masyarakat. Dalam mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, indikator yang digunakan meliputi bentuk keterlibatan masyarakat, masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan, dan penerimaan manfaat keberadaan BUMDes. Hasil identifikasi indikator-indikator implementasi BUMDes disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, secara umum dapat kita ketahui bahwa keempat BUMDes yang diteliti telah banyak melibatkan masyarakat, baik dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan dan kebijakan BUMDes. Masyarakat dilibatkan dalam hal pengelolaan, di mana direkrut sebagai pengelola unit-unit usaha BUMDes hingga penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung dari unit usaha yang dijalankan. Baik, selanjutnya ada pembahasan dari penelitian yang dilakukan terhadap keempat BUMDes yang berada di Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan dan telah dijalankan dengan baik oleh BUMDes. Sebagian besar yang ditunjukkan dari telah adanya laporan keuangan, laporan kinerja pengelolaan, laporan rencana pembagian laba, serta adanya standar pelaporan pertanggungjawaban. Meskipun standar laporan keuangan belum mengacu pada suatu standar tertentu seperti PSAK, hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang mekanisme laporan pertanggungjawaban maupun standar pelaporan. Meskipun menghadapi hal tersebut, keempat BUMDes yang telah diteliti telah mampu menyusun laporan keuangan meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Karena kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes, yang dikhawatirkan tidak menggambarkan kondisi bisnis BUMDes secara utuh sehingga informasi yang disajikan tidak cukup untuk mengambil keputusan secara tepat dan strategis. Oleh karena itu, agar BUMDes memenuhi aspek akuntabilitas ini, maka perlu adanya standar pelaporan, sumber daya manusia yang kompeten, dan dengan dukungan teknologi yang memadai. Selain itu, juga diperlukan pendampingan untuk menyesuaikan laporan keuangan yang berterima umum, serta perlunya pelatihan untuk para staf BUMDes tentang pengelolaan BUMDes secara profesional.
Kemudian dari sisi responsivitas, BUMDes perlu mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kemanfaatan produk jual terhadap masyarakat, seperti pengelolaan air bersih. Ide dari produk jual ini tidak lepas dari responsivitas yang baik dari BUMDes. Oleh karena itu, misi BUMDes tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga sosial, dan penting bagi BUMDes untuk berfokus kepada penentangan masalah lingkungan sosial seperti air konsumsi, sampah, saluran air, biogas, dan lain sebagainya yang telah berjalan dengan baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan yang dibantu dengan para pemuda. Jadi, dari kasus keempat BUMDes di Yogyakarta, yang menjadi subjek penelitian ini, implementasi praktik akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes lebih didorong oleh kesadaran para pengelolaan BUMDes. Tidak adanya tekanan regulasi seperti aturan-aturan yang mengatur secara eksplisit tentang pengelolaan BUMDes memicu untuk melakukan pengelolaan dan praktik tata kelola BUMDes secara mandiri berdasarkan kesadaran dan inisiatif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah tata kelola BUMDes ditinjau dari prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat sudah berjalan cukup baik, di mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, dari aspek akuntabilitas dan transparansi. Dapat dilihat dari telah dibuatnya laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan, laporan kinerja pengelolaan berkala, dan rencana usaha, serta adanya mekanisme publikasi yang telah menggunakan media sosial. Yang kedua, dari aspek responsivitas. BUMDes telah mempertimbangkan kebutuhan dan kebermanfaatan terhadap masyarakat, serta telah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari BUMDes telah melibatkan masyarakat untuk secara aktif mengelola BUMDes baik sebagai staf ataupun sebagai mitra usaha BUMDes. Untuk kelebihan yang ada di penelitian ini yaitu variansi temuan yang dikategorikan menjadi maju, berkembang, dan tumbuh ke dalam bentuk tabel yang mana memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi pembaca dalam memahami hasil temuan. Selain itu, peneliti juga mampu menemukan celah atau perbedaan dari penelitian sebelumnya yang menjadi urgensi penelitian ini. Sedangkan untuk kekurangan yang ada di penelitian ini yaitu subjek penelitian yang sangat terbatas, yaitu hanya melibatkan 4 BUMDes dari 2 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian tidak mengaitkan 4 prinsip tata kelola dengan kontribusi tertentu, misalnya kinerja BUMDes. Lalu variabel penelitian hanya memberikan wawasan terkait implementasi 4 prinsip tata kelola yang baik di BUMDes. Baik, mungkin itu saja penyampaian review artikel dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun penyajian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.